Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Data Business Analytic. Perkenalkan saya Karina. Pada perkuliahan ini kita akan belajar bagaimana data dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas dan strategis. Di era digital saat ini, setiap aktivitas bisnis menghasilkan data, mulai dari transaksi penjualan, perilaku pelanggan, hingga tren pasar. Tantangannya bukan lagi apakah kita punya data, tetapi bagaimana kita menganalisis dan memanfaatkannya agar memberikan nilai tambah bagi organisasi. Melalui mata kuliah ini, kita akan membahas berbagai topik menarik, yaitu dasar-dasar data analitik dan business intelligence, pengolahan data menggunakan tools analisis, misalkan menggunakan Excel ataupun Python, pengenalan model prediktif dan machine learning sederhana, serta bagaimana mengkomunikasikan hasil analisis data tersebut dalam bentuk dashboard dan visualisasi data yang efektif. Tujuan akhirnya adalah kalian akan mampu mengubah data mentah menjadi suatu informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan bisnis baik di level operasional, taktis maupun strategis. Konsep dasar dari bisnis analitik adalah pendekatan berbasis data yang membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, statistik dan metode analitik. Sehingga dengan bisnis analitik ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren, memahami pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Analisis bisnis melibatkan kombinasi berikut ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi pola dan hubungan baru dengan penambangan data atau data mining, menggunakan analisis kuantitatif dan statistik untuk merancang model bisnis, melakukan pengujian A to B dan multivariable berdasarkan temuan, meramalkan kebutuhan bisnis masa depan, kinerja dan tren industri dengan pemodelan prediktif, serta mengkomunikasikan visualisasi temuan dalam laporan yang mudah dipahami kepada user yang membutuhkan, seperti kolega, manajemen, ataupun pelanggan. Definisi dari bisnis analitik adalah proses mengumpulkan atau mengolah dan menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. BM menggabungkan berbagai teknik seperti teknik analisis statistik, pemodelan prediktif, dan memanfaatkan machine learning untuk menginterpretasikan data dalam skala yang besar serta mengidentifikasi pola dan tren yang relevan. Bisnis analitik dalam sistem informasi adalah praktik menggunakan data historis dan real-time yang dikumpulkan dari sistem informasi untuk dianalisis, sehingga menghasilkan wawasan bisnis yang mendalam, prediksi yang masa depan, dan rekomendasi tindakan terbaik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam sebuah organisasi. Langkah dalam proses bisnis analitik yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini terkait dengan raw data atau data mentah yang dimiliki oleh sebuah proses bisnis. Yang kedua, pemrosesan dan analisis data. Yang ketiga, interpretasi wawasan atau data. Yang keempat, pengambilan keputusan. Implementasi pada bisnis analitik yang pertama tadi disebutkan adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang lebih baik akan memberikan dampak yang signifikan terhadap proses bisnis sehingga tidak terjadi kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan terganggunya proses bisnis. Efisiensi operasional ini dibutuhkan tentu saja dalam kaitannya nanti dengan biaya tentunya ya. Semakin kita bisa mendapatkan data operasional secara presisi, maka dana yang akan digunakan juga akan semakin efisien gitu ya. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
Di sini jika kita memahami siapa user kita, kemudian kita berikan pengalaman dalam sebuah produk ataupun jasa, maka tentu saja mereka akan setia bertahan dengan produk kita. Kemudian keunggulan kompetitif, tiga, mengurangi resiko. Contoh penerapan bisnis analitik ada pada retail, perbankan, kesehatan, manufaktur. Tentu saja dengan berkembangnya IoT dan sistem informasi saat ini itu memperbesar penerapan bisnis analitik. Apa manfaat dari proses bisnis analitik? Yang pertama adalah data driven decision, yaitu pendekatan pengambilan keputusan yang mengandalkan analisis data, fakta, dan bukti objektif, bukan berdasarkan intuisi, asumsi, atau pengalaman pribadi saja. Sehingga pada saat pengambilan keputusan diharapkan kebijakan-kebijakan yang terjadi adalah kebijakan-kebijakan yang strategis. Strategic planning, yang kedua adalah strategic planning, proses sistematis untuk menentukan visi, misi, tujuan jangka panjang, dan strategi untuk mencapainya. Bertindak sebagai peta jalan bisnis untuk sukses di masa depan. Yang ketiga, visualisasi atau penggambaran dari sebuah informasi, bagian atau grafik dan peta untuk merepresentasikan data bisnis secara grafis, sehingga dapat memudahkan pemahaman baik itu tren, pola, ataupun anomali. Dan tentu saja mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Data driven decision adalah proses yang melibatkan pengumpulan data yang relevan, analisis mendalam, di sini menggunakan metode statistik atau machine learning, lalu menginterpretasikan hasilnya menjadi sebuah insight untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif atau terukur. Ada 4 sasaran dari data driven decision, yaitu identify key area, data targeting, collecting, dan analyzing. Yang keempat, action item. Identify key area itu adalah mengurangi bias subjektif dan menghindari bias dan dugaan yang tidak mendasar. Data targeting meningkatkan akurasi sehingga keputusan diambilkan berdasarkan bukti konkret. Collecting dan analyzing, efisiensi dan operasional. Sini membantu perusahaan menemukan peluang. Action item lebih kepada transparansi pengambilan keputusan. Strategic planning ini membicarakan bagaimana perencanaan strategis untuk membantu organisasi atau proses bisnis dalam menetapkan arah dan prioritas yang jelas, sehingga tim dapat membuat keputusan yang tepat dengan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Dari strategi planning ini diturunkan ada 3. Yang pertama, strategi formula, strategi implementasi, dan strategi evaluasi. Perencanaan di formula tentu lebih kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kemudian bagaimana menerapkan strategi formulasi itu pada implementasinya. Di sini adalah menerapkan nilai-nilai organisasi. Lalu setelah proses dari formulasi dan implementasi berjalan, maka dilakukanlah evaluasi untuk selanjutnya apakah diperlukan penyesuaian strategi atau tidak. Yang kemudian masih ada lagi di strategi development, lalu strategi execution, dan assessment. Visualisasi bicara tentang bagaimana data mentah diolah secara statistik, kemudian dibuatkan atau ditampilkan dalam bentuk visual. Yang umum seperti kita sudah sering lihat adalah sebagai dalam bentuk grafik, baik itu grafik histogram maupun pie chart maupun grafik garis ataupun titik gitu. Proses mengubah data dan informasi yang kompleks menjadi representasi visual. Kemudian di sini ada proses visualisasi. Komponen utama bisnis analitik yang pertama adalah descriptive analytic. Ini bicara pada analisis historis untuk memahami apa yang telah terjadi. Biasanya komponen-komponen statistik berlaku pada descriptive analytic ini. Yang kedua, predictive analytic. Di sini setelah menerapkan descriptive analytic, maka digunakan
untuk memprediksikan suatu pola dari proses bisnis. Yang ketiga adalah preskripsi analitik, yaitu dapat memberikan rekomendasi berbasis data mengenai tindakan terbaik yang harus diambil. Oke, deskriptif analitik seperti yang sudah saya sebutkan tadi akan berkaitan dengan parameter-parameter statistik, diantaranya ukuran tendensi sentral, ukuran penyebaran, dan distribusi frekuensi. Mungkin lebih sering kalian dengar dalam istilah mencari rata-rata, mencari median, mencari modus, lalu mencari range, mencari standar deviasi atau variansi, kemudian bagaimana distribusi data tersebut. Oke, prediktif analitik ini setelah kita mendapatkan deskripsi analitiknya, maka kita coba data-data tersebut digunakan untuk memprediksikan masa depan. Kita mencari pola-pola yang sudah ada, didekati secara data apakah mengikuti pola tertentu atau tidak. Ya. Di sini bisa menerapkan sebuah forecasting ataupun nanti marketing. Preskriptif analitik adalah proses yang mengkombinasikan analisis deskriptif dan analisis prediktif. Jadi setelah dua hal tadi dilakukan, maka kita dapat melakukan sebuah rekomendasi apa yang ingin kita terapkan untuk proses bisnis tersebut. Karena data saat ini sangat banyak, maka tentu saja pengolahan datanya menggunakan bantuan bisa machine learning ataupun big data seperti itu. Oke, tantangan dalam bisnis analitik yang pertama tadi adalah data yang kita miliki saat ini sangat besar. Itu bagaimana caranya kita mengintegrasikan dari berbagai aplikasi, dari berbagai platform sehingga dapat dikelola dengan baik. Kemudian sumber daya manusia. Tentu saja dengan teknologi yang terus berkembang seperti ini, kita perlu meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia tersebut. Keamanan dan privasi data ini masih menjadi isu yang sangat diperhatikan ya dalam perkembangan data di Indonesia. Kemudian integrasi sistem, infrastruktur teknologi, organisasi, dan budaya. Integrasi sistem dan infrastruktur teknologi biasanya kendalanya adalah karena sangat cepat perkembangan teknologi, di sini dibutuhkan rangkaian planning gitu ya, strategi-strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengupdate sebuah teknologi, karena tentu saja ini akan berdampak pada operasional. Organisasi dan budaya ini tentunya saja ada terjadi perubahan yang sangat besar yang tadinya masih manual menjadi digital, dan ini tentu saja dapat bisa diimbangi jika terjadi peningkatan pada kapasitas dari sumber daya manusia. Terima kasih untuk pembahasan pertama dari data bisnis analitik. Semoga dapat dipahami dan kita dapat berdiskusi pada kolom yang disediakan di kolom komentar. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.